Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga dikasih kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gak kerasa nih perkuliahan secara luring sudah mau dimulai, dan tentunya itu menjadi suatu yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Tapi sebelum perkuliahan dimulai, tentunya pasti ada masa perkenalan kampus. Kalau di UNS sendiri dikenal dengan PKKMB atau bisa dikenal dengan kepanjangannya adalah pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. PKKMB kali ini dilakukan secara luring atau offline setelah 2 tahun dilakukan secara online karena pandemi COVID-19 yang seperti teman-teman semua ketahui. Nah, dari situ kita mau tahu nih gimana sih situasi perencanaan pelaksanaan PKKMB UNS 2022 yang dilaksanakan secara luring tahun ini. Teman-teman, teman-teman semua pasti mengetahui juga hal itu akan dilakukan secara luring. Makanya kita di dalam podcast kali ini, podcast siniar episode ke-7 bersama saya Alfia sebagai host akan membahas tentang PKKMB UNS 2022 yang akan dilakukan secara luring. Nah, untuk tahu gimana keseruan dari PKKMB UNS 2022 ini, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, baik suka maupun dukanya. Untuk itu kita sudah bersama dengan ketua dari pelaksanaan dari PKKMB UNS 2022 yaitu Mas Alam. Halo Mas Alam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, boleh perkenalan biar teman-teman tahu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Alam Banartasyah, biasa dipanggil Alam, dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 Fakultas Teknik ya. Nah, aku di sini berbicara sebagai Ketua PKKMB 2022 kemarin yang barusan tadi selesai gitu. Wah, tanya-tanya ini gimana kuliahnya, kesehariannya lancar atau apa ada hambatan problem begitu Mas? Oke, kalau sama kuliah kayaknya belum ada sambatan yang banyak ya. Soalnya baru aja kemarin KRS baru selesai, kuliah pun belum mulai nih gitu. Jadi masih belum ada sambatan yang banyak lah ya gitu. Mungkin biar nggak panjang-panjang aja, langsung aja tanya-tanya Mas. Aku mau tanya nih, ngomongin soal PKKMB tahun ini. Menurut pribadi Mas Alam sendiri itu esensinya apa sih PKKMB 2022 ini? Oke, kalau sama dari aku sendiri ya, esensi PKKMB 2022 sendiri ini itu lebih ke masa-masa peralihan gitu. Masa-masa peralihan yang mana dari online ke offline, dan itu kita harus benar-benar bisa menyampaikan pengenalan ke masa baru, apa aja sih yang harus mahasiswa baru ketahui gitu untuk tentang kampusnya mereka, baik itu dari segi akademik, non akademik maupun sistem-sistem yang ada di kampus gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri gitu bagi panitia ya, karena ya memang peralihan itu tadi gitu. Dan kita juga dituntut untuk adaptif gitu dengan keadaan yang ada. Kita juga menuntut mahasiswa baru untuk bisa belajar adaptif di situasi apapun yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Itu sih. Nah, karena tadi kan kayak masa peralihan dari SMA ke kuliah. Nah, kalau tahun ini kan luring ya, pasti kayak lebih seru dibanding yang online kemarin, 2 tahun online. Terus kalau dilihat dari acaranya tuh sukses, lancar, terus pastinya seru. Kita ingin tahu Mas, persiapan sendiri yang dilakuin Mas Alam tuh bagaimana? Lihat dari ini. Oke, kalau untuk persiapan sendiri pastinya dari awal pertama-tama yang disiapkan itu adalah grand design. Grand design PKKMB UNS 2022 yang mana itu kita rancang sedemikian rupa, kita adaptasikan, kita lihat juga isu-isu terkini, isu-isu apa yang ingin kita bawa ke mahasiswa baru, terus juga nilai-nilai apa yang ingin kita bawa ke mahasiswa baru. Nah, di situ kita tuangkan dalam grand design, lalu kita konsep kegiatan kita seesensial mungkin, yang mana mahasiswa baru nanti juga bisa mengambil nilai-nilai yang sudah kita rembukan dan kita diskusikan bersama tim. Dan setelah itu kita sudah dapat nih grand design-nya, terus kita mencari tim gitu, mencari
orang-orang yang ingin membersamai PKKMB, yang ingin berjuang bersama, berinovasi bersama, dan akhirnya kebentuklah panitia. Dan di situ banyak sekali gitu dinamikanya, baik itu internal, terus juga hubungan dengan eksternal, yang mana ya setelah adanya banyak dinamika itu ya terwujudlah acara ini gitu, terwujudlah acara PKKMB UNS dengan waktu persiapan dari 3 bulan aja, kurang lebih 3 bulan persiapan untuk menyiapkan PKKMB offline. Yang mana kalau sama kita lihat dari pikiran aja, kalau sama kita mikir aja tuh kayaknya nggak cukup itu 3 bulan dengan mempersiapkan seperti kerjasama dengan mempersiapkan kerjasama dengan eksternal, yang mana pastinya mereka butuh hamin sebulan lah, butuh surat-surat lah. Nah kayak gitu kita benar-benar sangat-sangat tertantang gitu, tantangannya di situ gitu. Kita hanya menyiapkan 3 bulan, tapi kita dituntut juga maksimal gitu untuk mewujudkan grand design itu tadi gitu. Dan alhamdulillahnya panitia bisa mempersembahkan suatu acara yang maksimal dan nilai-nilainya pun juga tersampaikan ke mahasiswa baru gitu. Tadi kan Mas Al bilangnya isu-isu terkini lah. Kalau isu yang diangkat pada tahun ini apa itu? Oke, kalau sama yang aku highlight ya untuk garis bawahi, yang paling aku angkat di tahun ini adalah nilai adaptif dan nilai cinta dalam negeri, cinta terhadap negara ya, cinta tanah air. Karena apa? Ya itu tadi yang seperti aku sebutkan di awal, kita itu di masa peralihan dari online ke offline, yang mana pasti banyak sekali dari segi ke-RS-an pun bahkan ada prodi yang offline gitu. Terus juga ada kuliah yang sebelumnya mahasiswa lama itu online terus sekarang offline. Nah itu kita harus memastikan gitu, kita harus bisa menyampaikan ke mahasiswa baru bahwa mahasiswa baru itu juga punya nilai adaptif, yang mana kita nggak tahu, kita tidak bisa menjamin zaman yang akan datang. Makanya kita harus bisa menjamin maba itu punya nilai-nilai yang itu bisa menunjang, bisa survive di kemudian hari ya. Itu yang kita angkat adalah nilai adaptif dan juga nilai cinta tanah air ya, yang mana jangan sampai lah masa baru kita itu tuh gak cinta dengan negaranya sendiri gitu, malah cinta dengan produk luar, terus juga cinta dengan budaya-budaya luar, yang mana itu juga agak aneh juga gitu, di negara sendiri masa iya gak cinta sama budaya negeri gitu. Nah itu ingin kita angkat dua hal itu sebenarnya. Oh, lebih ke cinta tanah air. Iya. Terus kemarin kan kalau jadi ketua PKKMB kan ada seleksinya gitu, screening apapun itu. Pas les alam diterima lolos masih jadi PKKMB itu perasaannya bagaimana? Oke, kalau sama perasaan, karena itu sebenarnya bersaing lah ya, bersaing. Kita bersaing dari segi grand design, terus juga dari segi jumlah suara dan sebagainya. Ya kalau sama pertama-tama pastinya senang lah ya, pastinya senang kayak aku mau mendapatkan kepercayaan baru nih, kepercayaan baru selama beberapa bulan ke depan gitu. Ya seneng banget gitu kan, tapi setelah keberjalannya waktu tuh kayak tiba-tiba banyak aja hal-hal berat yang datang gitu ya. Iya, banyak sekali kayak ya tekanan-tekanan, terus juga hal-hal yang tidak kita duga pun datang gitu kan. Nah, itu kayak ya tengah-tengah sedih, terus juga kecewa dan sebagainya. Menyesal pernah saya sampai menyesal ya, sampai menyesal kayak harusnya aku nggak ikut open tender gitu, harusnya aku nggak ikut seleksinya. Tapi ya mau gimana lagi, itu sudah komitmen kita dari awal, kita harus menyelesaikannya sampai tuntas gitu. Itu sih. Kayak mau mundur pun nggak bisa, harus maju. Terus kita mau tanya lagi nih, ngomongin tentang persiapan tadi, Mas Al udah ngasih persiapan. Terus pas hari-harinya itu tuh liatin teman-teman panitia lain gitu, ada nggak sih problem atau kayak hal yang di luar ekspektasi itu tuh terjadi pas hari-harinya? Oke, kalau sama di hari H ya kita kan nggak bisa melihat masa depan ya, yang mana ya walaupun udah kita mempersiapkan sematang mungkin, pasti ada aja gitu hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Dan kalau sama kita melihat nih ada hal yang di luar kendali tiba-tiba datang, terus juga ada hal-hal yang tidak kita ekspektasikan untuk datang, ya udah kita harus menghadapi itu juga dengan tenang juga gitu. Jadi aku bilang ke teman-teman panitia untuk selama kita nanti mengerjakan tugas kita di hari H, itu jangan sampai ada yang panik. Kenapa? Karena kalau sama kita panik, kita tuh pikirannya nggak tenang gitu. Kita nggak bisa memberikan solusi yang tepat sasaran gitu. Jadinya mau nggak mau ya kita harus tetap senang. Nah, jangan sampai berusaha-berusaha itu tadi. Kita harus senang supaya apa yang kita lakukan itu juga bijaksana juga gitu loh. Baik itu ke panitia maupun ke pihak eksternal juga gitu. Nah, itu sih yang benar-benar ditekankan kalau sama melihat hal-hal yang di luar ekspektasi itu
hadir gitu di waktu hari H. Kalau suka dukanya, banyak sukanya apa dukanya? Kalau sama suka duka, menurutku banyak sukanya sih, pastinya banyak sukanya. Contohnya ya kalau sama suka ya, sukanya pastinya pertama dapat relasi yang baru gitu, yang mana kita datang dari berbagai background, dari berbagai prodi, fakultas, yang mana itu tuh pemikirannya pun beda-beda, yang mana itu juga mempengaruhi hasil yang akan kita capai gitu. Nah terus juga yang kedua itu kalau sama sudah kita menjalani acara, terus juga melihat mahasiswa baru tersenyum atau mungkin bahkan orang-orang luar tersenyum dengan acara yang sudah kita bawa, itu nikmatnya kayak aduh berarti acaraku ini berhasil nih gitu, kayak seneng banget di sana gitu. Bagian tersendiri bagi ketua panitia gitu, sesimpel itu sebenarnya kayak sukanya gitu. Tapi itu benar-benar ngefek ke lelah pun yang seharian gak tidur lah, terus juga persiapan yang begitu lamanya itu terbayarkan hanya dengan bahasa baru tuh kayak gembira menjalani acara, antusiasnya yang sangat tinggi. Itu sih. Terus dukanya? Kalau dukanya ini juga lumayan banyak ya. Kalau sama duka bahkan ada sampai yang sakit, terus juga ada yang sampai sering berurusan dengan diplomasi, dengan birokrasi yang mana itu sangat ruwet bin ribet ya. Jadinya kita tuh sering kali gitu mendapat kekecewaan gitu dari birokrasi yang ada di UNS, terus juga cara kita berkomunikasi dengan pimpinan UNS. Tapi ya di balik itu semua tetap ada hikmahnya gitu loh. Dan teman-teman, ya itu tadi, walaupun kita merasakan berbagai kecewaan, tapi itu juga pelajaran bagi kita gitu untuk tetap dewasa dalam menjalani suatu proker, tetap profesional, tetap satu tujuan, tetap fokus dengan tujuan yang ada, ya akhirnya bisa gitu terlaksana proker-proker yang ada gitu. Gitu sih. Lebih banyak sukanya ya. Iya. Jadi pengen ikut kayaknya. Ini tahun depan bisa sih. Semoga. Selanjutnya ya Mas, kasih pesan dan pesan buat mahasiswa baru 2022 nih. Kan dari SMA ke kuliah tuh rasanya beda banget. Boleh kasih? Oke, kalau untuk pesan ya, pesan untuk mahasiswa baru angkatan 2022, ya pesannya kalian selama PKKMB itu nggak hanya main-main aja gitu. Kalian selama PKKMB itu juga kita semua sebagai panitia itu menyelipkan berbagai pelajaran, berbagai ilmu yang sudah kita rumuskan gitu ya, sudah kita diskusikan dengan teman-teman panitia yang lain, yang mana itu tuh akan membantu teman-teman mahasiswa baru tuh untuk survive di kehidupan masa kuliah gitu. Nah itu jangan kalian sia-siain teman-teman. Jadi ya kalian harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah kita siapkan gitu ya, sudah kita sampaikan waktu PKKMB kemarin gitu. Dan kalau semua dari teman-teman mahasiswa baru itu butuh hal-hal yang menurut kalian itu bingung gitu, bisa kalian tanya ke teman-teman Manggala gitu, yang mana itu yang mendampingi kalian selama PKKMB berlangsung, bahkan hingga pasca PKKMB nanti gitu. Tanya aja, karena kalian gak akrab ya, pasti aku yakin kalian gak akrab dengan Manggala kalian. Terus juga untuk kesan sendiri, kesan kepada mahasiswa baru angkatan 2022, satu kata sih, kalian keren gitu. Itu dua kata ya, kalian keren gitu. Ya, keren gitu. Kenapa keren? Karena itu tadi, kalian tuh sangat antusias gitu ya. Apalagi waktu kemarin student bagan saya, mana itu tuh panas banget. Kalau sama aku lihat di di internet tuh suhunya tuh sampai 33 derajat ya, yang mana itu tuh menurutku panas banget. Tapi kalian tetap antusias mengikuti penampilan dari tim UKM-nya UNS, terus juga Gestar, terus juga besoknya kalian ikut rekor muri, yang mana itu gak ada jeda, jadi cuma selisih sehari, terus kalian ikut kegiatan lagi, dan itu kalian juga bisa menyelesaikan dengan sempurna gitu. Dan selamat gitu, kalian mendapatkan penghargaan besar di tahun ini, rekor muri dunia gitu. Jadi ya kalian harus bangga gitu. Jadi itu aja sih, keren, kalian keren. Semangatnya mau kuliah tuh kayak membara banget ya. Iya, bener banget. Terakhir banget nih Mas ya, buat panitia PKKMB UNS 2023 yang tahun depan, buat ketuanya, koornya, atau stafnya, boleh kasihin pesan gitu biar kayak masukan, saran gitu? Oke, kalau untuk pesan sendiri, jadi gini teman-teman, PKKMB itu suatu kepanitiaan yang mana dinamikanya itu tidak bisa kita samakan dari tahun ke tahun gitu. Pasti ada aja hal-hal yang baru gitu setiap tahunnya. Jadi ya buat teman-teman panitia 2023, kalian boleh gitu
kita sharing-sharing bersama tentang PKKMB Indonesia 2022, tapi juga kalian harus ingat, kalian tuh harus menyesuaikan situasi dan kondisi di tahun kalian nanti gitu. Jangan semua itu kalian ambil untuk tahun 2023, tapi harus kalian seleksi dan harus kalian adaptasikan di tahun 2023 nanti, karena aku jamin pasti dinamika dari PKKMB UNS 2023 itu lebih menantang dan banyak hal baru lagi gitu yang akan kalian dapatkan. Intinya tetap sabar, tetap ditajamkan gitu nilai-nilai yang ingin kalian sampaikan, terus juga kalian juga harus bisa menjaga bonding dengan panitia ya maupun Manggala nantinya, karena ya kalau sama panitianya juga nggak erat hubungannya ya bakal susah untuk menjalankan acara sebesar ini, yang mana partisipannya itu dari 10.000 mahasiswa baru ya. Dan nggak tahu nih kalau sama tahun depan UNS mau nambah kuota atau enggak ya. Kalau nambah kuota bisa tuh sampai 12.000 kayaknya. Nah jadi itu aja sih, tetap semangat, tetap sabar menjalankan PKKMB UNS 2023 nantinya. Ya pesannya boleh ditiru tapi lebih diinovasikan lagi. Nah nggak terasa nih ya Mas, semua pertanyaan itu udah dijawab sama Mas Alam nih. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita dan pengalaman pribadinya dari Mas Alam yang dapat kita dengar selaku ketua dari PKKMB UNS 2022. Ternyata di balik kesuksesan, keberhasilan, kelancaran itu semua tuh pasti ada hal yang perlu kita tempuh, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, suka maupun duka itu tuh kita lalui. Terus pesan yang bisa kita dapat dari ngobrol bareng sama Mas Alam ini yaitu bahwa setiap hasil yang baik itu pasti membutuhkan pengorbanan, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan, kita perjuangkan pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, nggak terasa udah ngobrol sampai beberapa jam sama teman-teman di episode siniar kali ini. Terima kasih banget buat Mas Alam yang udah mau nyempatin waktunya buat datang di podcast siniar kali ini. Mungkin as a closing statement, Mas Alam bisa kasih dua patah buat teman-teman. Oke, untuk closing statement sendiri ya, terima kasih ya teman-teman semuanya, khususnya untuk para pendengar podcast ini sudah mau mendengarkan cerita-cerita PKKMB UNS 2022. Walaupun nggak semuanya ya, kalau sama kalian pengen lihat ya bisa langsung ke generasi UNS, yang mana itu isinya ya cerita-cerita dari teman-teman panitia maupun mahasiswa baru gitu. Dan juga terima kasih buat teman-teman itu ya LPM ya, LPM yang mana sudah menyelenggarakan podcast ini gitu. Semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa lainnya yang bisa menginspirasi juga, bisa menyampaikan lah apa yang sudah ingin kita sampaikan oleh panitia PKKMB UNS 2022 ini. Intinya terima kasih, dan aku mohon maaf kalau sama ada kata-kata yang kurang pas dan diksi-diksi yang kurang pas selama penyampaian sharing-sharing ini tadi gitu. Itu sih, terima kasih dan mohon maaf. Dan untuk teman-teman di rumah, aku mau ngasih semangat buat kuliahnya, buat sekolahnya juga kalau yang masih sekolah. Terus semoga apa yang kita perjuangkan, kita impikan, diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkannya. Jangan lupa terus ikuti episode siniar selanjutnya. Aku mau kasih pantun nih, jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli ragi. Aku Alfia dari Siniar Motivasi pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.